Halo guys, selamat datang di channel Donghua Animasi. Kali ini, Mimin akan memberikan spoiler Battle Through the Heaven Season 5 episode 122. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan videonya. Xiaoyan akhirnya memasuki alam pil, salah satu tempat ujian dalam kompetisi pil catching, sebuah dunia buatan yang hanya mungkin diciptakan oleh seorang elit dosing. Di dalamnya, ia mendapatkan tugas mencari 3 bahan obat langka. Yang pertama, jamur daun 9 inti naga. Yang kedua, bubur buah spiritual darah iblis. Dan yang ketiga, rumput abadi menaik. Yang harus dikumpulkannya dari lokasi berbeda seperti ditunjukkan oleh peta. Waktunya adalah 10 hari. Perjalanannya penuh dengan tantangan. Ia berhasil mencuri tanah Rehmania glutinosa dari seorang duozong tua tanpa menimbulkan konflik besar. Tak lama setelah itu, Xiaoyan mendapatkan keberuntungan tak terduga. Ia memperoleh Core Mother Jet, sebuah harta langka yang sangat berharga. Dan barang ini menarik perhatian Huang Yi, seorang duozong bintang 7. Huang Yi menantangnya untuk berbagi harta, tetapi Xiaoyan menolak, memicu pertarungan sengit. Boneka iblis Xiaoyan dengan mudah mengalahkan Huang Yi, yang melarikan diri sambil bersumpah akan kembali dengan bantuan temannya. Namun, Xiaoyan tidak mempedulikannya. Xiaoyan kemudian melanjutkan perjalanannya ke 10.000 pegunungan obat. Meski menghadapi pesaing lain dan magical beast, perjalanannya relatif lancar. Setibanya di sana, ia menemukan banyak peserta lain telah berkumpul, menunjukkan bahwa tantangan baru akan segera dimulai. Tiba-tiba, Xiaoyan mendengar suara yang familiar. Semuanya, kupikir lingkaran merah seharusnya juga telah digambar di petamu yang menunjuk lokasi ini. Bagian dalam dari 10.000 pegunungan obat memang memiliki item di daftar tugas kalian. Namun, kalian juga harus menyadari bahwa hal-hal di dalam pegunungan bukanlah barang yang dapat kalian ambil karena kalian ingin. Xiao kaget karena suara itu adalah Songqing. Kenapa dia di sini? Dia adalah orang yang disebut tetua menara pil termuda, Songqing. Karena Songqing ada di atas batu, sepertinya Cao Ying juga ada di sana. Segera Xiaoyan mencari keberadaan Songqing di sekitar tempat tersebut. Dan seperti perkiraan Xiaoyan, Cao Ying berada di sini dengan penampilan cantik dan menawannya. Xiaoyan bergumam, sepertinya mereka semua berkumpul di tempat ini karena ini adalah 10.000 pegunungan obat. Xiaoyan melihat ke arah pegunungan. Dia bisa merasakan bahwa ada cukup banyak keberadaan yang kuat di dalamnya. Songqing melanjutkan berkata, berdasarkan apa yang aku tahu, ada banyak magical beast di dalam 10.000 pegunungan obat. Selain itu, orang yang memimpin magical beast ini adalah binatang pamungkas yang telah mencapai puncak peringkat 7 dan peringkat 8. Binatang buas ini telah menggunakan metode khusus untuk mengangkut banyak harta alam di sekitar 10.000 pegunungan obat ke dalam guanya. Di antaranya mereka termasuk banyak item pada daftar tugas yang kita butuhkan. Kelompok ini pada dasarnya setuju dengan semua perkataan Songqing. Songqing melanjutkan berkata, di bawah magical beast yang banyak dan kuat, jika kita bertindak sendiri, tidak mungkin mendapatkan item tugas kecuali kalian telah mencapai kelas Daozun. Oleh karena itu, aku menyarankan agar kita semua untuk sementara waktu bekerja sama satu sama lain dan menangani binatang buas itu. Setelah kita mengalahkannya, magical beast yang tersisa akan menyebar. Aku tahu apa yang dikhawatirkan semua orang. Kita bisa membuat kesepakatan sebelum kita bisa menghabisi binatang buas itu. Kita tidak boleh menyerang teman kita. Siapapun yang melanggar perjanjian ini akan diserang oleh kita semua. Bagaimana pendapat kalian? Orang-orang ini saling tatap-tatapan merenung sejenak sebelum mengatakan persetujuan mereka. Xiaoyan juga terdiam mau melihat mereka terlebih dahulu. Namun tiba-tiba, Shen Qian muncul dan berkata, kita akhirnya bertemu ya. Dan di belakang Shen Qian, terdapat 2 tetua yang melindunginya. Xiaoyan bergumam, kedua orang tua ini juga adalah alkemis. Tidak heran, Shen Qian tidak takut. Dia sudah memiliki beberapa pembantu di alam pil.
Sementara kelompok Songqing sebelum sudah mulai perjalanan, Xiaoyan masih harus berhadapan dengan Shen Qian ini. Shen Qian dan bangga tersenyum mengejek. Xiaoyan, sepertinya keberuntunganmu sangat buruk. Xiaoyan ikut tersenyum menjawab, apakah ini dukunganmu? Sambil melihat dua tetua di belakangnya. Shen Qian menjawab, apakah menurutmu itu tidak cukup? Tapi, aku pikir itu sudah cukup. Segera Shen Qian memberikan perintah, bunuh dia. Dua tetua itu segera mengeluarkan doujinya. Namun tiba-tiba terdengar suara tawa. Hehehe, jadi saudara Shen Qian. Mereka adalah Songqing dan Chao Ying. Shen Qian juga tersenyum saat melihat Songqing. Jelas, keduanya saling kenal. Dia segera menangkupkan kedua tangannya dan berkata, tidak disangka, aku bisa bertemu dengan saudara Song di sini. Songqing tersenyum, melihat ke Xiaoyan dan di sampingnya. Tampaknya ada konflik antara Songqing dan Xiaoyan. Chao Ying segera bertanya, apa ada permusuhan di antara kalian berdua? Chao Ying memandang Xiaoyan dengan penuh minat. Shen Qian segera menjawab, aku punya dendam dengan orang ini. Shen Qian tidak berani meremehkan Chao Ying. Chao Ying tersenyum lalu berkata kepada Xiaoyan, kenapa kamu mempunyai musuh di semua tempat kamu ada? Ekspresi menggoda muncul di wajah menarik Chao Ying saat dia berjalan menuju Xiaoyan dan tertawa. Mereka hanyalah sekelompok badut yang lompat-lompat. Xiaoyan tertawa dan menjawab sambil santai. Shen Qian sangat marah, namun Xiao Ying menengahinya. Menyarankan untuk menunda konflik demi menghadapi Magical Beast peringkat tinggi. Shen Qian setuju setelah memberi ancaman kepada Xiaoyan. Songqing kemudian menawarkan kerjasama kepada Xiaoyan, tetapi ditolak dengan dingin. Aku tidak bisa bekerja sama dengan orang asing, kata Xiaoyan, membuat Songqing dan Shen Yan marah. Saat mereka pergi, dua tetua diam-diam melancarkan serangan. Kau pikir bisa pergi begitu saja setelah menyinggung pemimpin sekte kecil? Ujar salah satu dari mereka. Namun, Xiaoyan merespon dengan cepat. Dengan douji menyala api hijau giok, ia menghantam kedua tetua itu hingga terluka parah. Tidak berhenti di situ, Xiaoyan melancarkan serangan langsung ke Shen Qian. Meski para tetua mencoba memperingatkan, pemimpin sekte junior, hati-hati. Serangan tinju Xiaoyan yang diselimuti api giok menghantam Shen Qian dengan keras. Kipasnya hancur dan ia terlempar dengan luka parah, mengeluarkan darah. Xiaoyan berdiri tegak, auranya yang kuat membuat suasana mencekam. Ia menatap dingin ke arah Shen Qian yang tergeletak lemah. Berhenti bermain-main jika tidak ingin terluka lebih parah, katanya sebelum berbalik meninggalkan tempat itu. Semua orang terkejut melihat Shen Qian terpaksa mundur dan memuntahkan darah dalam waktu singkat. Tidak ada yang menyangka Xiaoyan tidak hanya bertahan di hadapan Shen Qian dan dua tetuanya, tapi juga mampu menyerang balik dengan cerdik. Jika Shen Qian terlambat beraksi, ia mungkin sudah tewas di tangan Xiaoyan. Songqing yang sebelumnya hanya mendengar rumor tentang kekuatan Xiaoyan dari ujian 5 klan besar, tak percaya bahwa Xiaoyan sekuat ini. Chao Ying yang sejak awal tertarik pada Xiaoyan, kini memandangnya dengan lebih dalam. Dia kagum bahwa Xiaoyan tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki kekuatan jiwa alkemis yang luar biasa. Sementara itu, dua tetua di belakang Shen Qian langsung bangkit dan menyerang. Bocah, kau mencari kematian, seru mereka, diikuti Shen Qian yang memerintahkan dengan marah. Bunuh dia, aku ingin dia menderita lebih dari kematian. Salah satu tetua menyerang Xiaoyan, sementara yang lainnya melindungi Shen Qian. Meski perbedaan level tampak jelas, dengan tetua berada di dua zong bintang 9, Xiaoyan menggunakan kecepatannya yang luar biasa untuk melawan. Kau pikir bisa menghentikanku? Ujar Xiaoyan sambil melancarkan serangan bertubi-tubi. Kedua pihak bertarung sengit. Pedang besar Xiaoyan bertarung melawan pedang panjang tetua itu. Dengan perubahan Skyfire Tree Mysterious Chain, aura dan kekuatan Xiaoyan melonjak, membuat serangannya semakin kuat. Tetua itu, meski jauh lebih berpengalaman, terdesak habis-habisan dan akhirnya dikalahkan. Melihat rekannya kalah, tetua lainnya yang melindungi Shen Qian terpaku. Namun, Xiaoyan tak terhenti.
Ia menyerang langsung ke arah Shenxian, memaksa pemuda itu mengeluarkan pedang api misteriusnya untuk bertarung. Pertarungan pun berlangsung sengit, namun jelas terlihat bahwa Xiaoyan jauh lebih unggul. Shenxian yang biasanya sombong, kini benar-benar kewalahan. Xiao Ying menyaksikan dengan tatapan kagum, sementara Sheng Qing merasa marah karena sahabatnya dipermalukan seperti ini. Meskipun begitu, kekuatan Xiaoyan yang jelas lebih unggul membuat Shenxian panik. Tetua yang sebelumnya kalah bangkit lagi untuk melindungi Shenxian. Namun Xiaoyan tidak menunjukkan belas kasihan. Ketika Shenxian berteriak, "Jika kau berani membunuhku, Sekte Xuanyang mendalam tidak akan melepaskanmu." Xiaoyan hanya menatap dingin, tak peduli ancaman itu. "Kau yang memulai ini, jika ada yang harus bertanggung jawab, itu adalah dirimu sendiri," balasnya tegas. Shenxian mulai menyesal telah menyinggung Xiaoyan, menyadari bahwa orang yang ia anggap remeh ternyata sangat kejam dan kuat. Namun itu tidak lagi berguna. Saat pedang Xiaoyan hampir terkena Shenxian, seseorang berteriak, "Berhenti!" Setelah dia menggunakan teknik perisai api lumpur misterius, tiba-tiba Song Qing menghentikan Xiaoyan dari membunuh Shenxian. Tanpa menunjukkan kekuatan, Song Qing dengan tegas berkata, "Xiaoyan, saudara Chen saat ini telah bergabung dengan aliansi sementara kita. Kamu tidak perlu membunuhnya. Semua kekuatan kita saat ini diperlukan untuk mengalahkan binatang buas di pegunungan 10.000 obat. Apakah tindakanmu ini berarti kamu berusaha menghentikan kami untuk lolos ujian?" Kata-kata Song Qing memojokkan Xiaoyan, menempatkannya dalam posisi melawan banyak alkemis yang ada. Xiaoyan hanya tertawa dan menjawab, "Jadi, hanya dia yang boleh membunuhku?" Song Qing menjelaskan, "Aku hanya meminta seseorang untuk menangkapmu, tapi fakta bahwa kamu masih hidup membuktikan maksudku." Xiaoyan membalas dengan tajam, "Kemampuanmu mengubah kenyataan memang luar biasa." Chen Xian sendiri berkata bahwa dia ingin aku mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Jangan bilang padaku bahwa kalian semua tidak mendengarnya. Semua orang di sini tahu siapa yang memulai ini. Kalau kamu benar-benar tidak senang, datanglah dan serang aku. Aku siap." Song Qing merasa terpojok dan marah karena tantangan yang diberikan Xiaoyan. Namun, dia mengubah topik dan berkata, "Kemampuan alkemis tidak terletak pada pertarungan. Jika kamu benar-benar kuat, kita bisa bertemu di Pilgate Ring." Song Qing tahu bahwa dalam hal pertarungan, dia bukan tandingan Xiaoyan, tapi dia sangat percaya diri dalam hal kemurnian pil. Song Qing dan yang lainnya marah, namun Xiaoyan tidak peduli. Xiaoyan berkata, "Tidak ada yang bisa memulihkan situasi. Pembuluh dauci yang putus mungkin bisa disembuhkan setelah ini oleh menara pil." Setelah itu, Xiaoyan menambahkan, "Apa pendapatmu, Xiaoyan? Jika kita bekerja sama, kita bisa lebih percaya diri untuk mengalahkan binatang buas itu." Song Qing segera menanggapi, Xiaoyan sudah menyinggung Sekte Xuanyang mendalam, mengundang hanya akan memperburuk keadaan. Namun Xiaoyan tidak peduli dan terus menatap Xiaoyan. Xiaoyan akhirnya menolak tawaran itu. "Terima kasih atas undangannya, Nona Xiaoyan. Tapi saya lebih suka berpetualang sendiri. Saya tidak suka bergabung dengan kelompok." Xiaoyan kecewa dengan penolakan tersebut. Sementara Song Qing dengan sinis berkata, "Biarkan saja Ying Er. Jika dia sadar nanti, dia pasti akan meminta bergabung." Xiaoyan yang merasakan sesuatu di depan pegunungan 10.000 obat, segera bergerak untuk mencari tahu. Ia melihat sosok hitam besar yang tampaknya memiliki kekuatan Daozun. Namun Xiaoyan tidak peduli dan melanjutkan perjalanan ke pegunungan tersebut. Di sana, Xiaoyan merasakan energi yang sangat melimpah. Banyak obat langka ada di sana, tetapi juga banyak binatang buas yang sangat kuat. Xiaoyan berpikir, Song Qing bilang binatang buas itu telah mengumpulkan banyak harta berharga di guanya. Saya harus pergi ke sana dan melihat. Xiaoyan menyembunyikan aura kekuatannya dan menghindari binatang buas yang mungkin ditemuinya. Beberapa menit kemudian, ia sampai dari puncak gunung, di mana ada sebuah gua besar yang dipenuhi binatang buas kuat. Bahkan ada yang setara dengan Duozong dan Duozun. Xiaoyan menyadari, ini memang sangat kuat. Dari auranya, ini jelas bukan binatang buas sembarangan. Kemudian, dengan kekuatan spiritualnya, Xiaoyan merasakan aroma pil soul serum.
Shoyan terkejut, karena ini adalah harta karun yang sangat ia butuhkan. Meskipun sadar akan resiko bertemu binatang buas penjaga, Shoyan tetap melanjutkan pencariannya. Ia akhirnya sampai di sebuah kolam yang dalam dan tenang. Namun, ia merasa cemas karena belum menemukan binatang buas penjaga. Ia menemukan sisik biru dengan pola yang mirip ular dan harimau, dan menyimpulkan bahwa binatang buas penjaga itu adalah ular macan air misterius. Binatang buas langka dengan afinitas air. Meskipun binatang buas tersebut adalah makhluk tingkat 7, Shoyan tahu cara menghadapinya. Ia menggunakan buah awan air untuk membuat binatang itu mabuk dan tertidur. Dengan kecerdikannya, Shoyan berhasil mendapatkan pil soul serum. Namun, sebelum ia sempat melarikan diri, binatang buas tingkat 7 bangun dengan marah. Shoyan bergegas melarikan diri dan bersembunyi di hutan, berusaha menghindari kemarahan binatang buas tersebut. Zian terlihat sedang makan obat-obatan langka tingkat tinggi. Xiangxian, pemimpin kelompok binatang buas, bertanya, "Tante, kamu sudah cukup makan?" Zian menjawab marah, "Setelah aku makan dan menemukan orang yang aku cari, aku akan membawamu keluar dari alam pil ini." Zian berada di kerajaan binatang buas dalam alam pil. Sementara Xiaozhen adalah binatang buas dengan darah keturunan suku naga kuno Void yang menghormati Zian sebagai calon ratu masa depan. Di sisi lain, Shoyan bersembunyi dan bergumam, "Aku harus mencari item tugas yang aku butuhkan. Dengan kekuatanku, akan sulit merebutnya." Shoyan mendengar suara langkah kaki dan curiga itu adalah kelompok Cao Ying. Ketika dia menemukan adanya penghalang spiritual, dia berpikir tentang Old Mugu yang dulu mencoba membunuhnya, menyadari ada bahaya besar. Di dalam penghalang spiritual, Song Qing bertanya dengan cemas, "Tuan, apa maksud ini? Kamu berniat menyerang kami semua?" Mugu, seorang elit Douzun, bertanya bahwa dia hanya menggunakan taktik ini untuk merebut tempat juara. Cao Ying dengan panik bertanya, "Siapa kamu? Apakah kamu tidak takut Menara Pil akan mengejar jika membunuh kami?" Mugu menjawab dingin, "Semua orang di sini akan mati, jadi Menara Pil tidak akan tahu." Pembantaian berlangsung cepat, dan hanya beberapa dari 100 alkemis yang tersisa. Song Qing dan Cao Ying bersama dengan dua sesepuh dari Sekte Xuan mendalam, mulai merasa putus asa. Mugu mengungkapkan ketertarikannya pada Cao Ying, menyebut bahwa dia berpotensi menjadi pemimpin Menara Pil suatu saat nanti. Namun sayangnya, dia akan mati di sini. Sementara itu, Shoyan mengetahui tentang pembantaian di dalam penghalang spiritual tersebut dan memutuskan untuk ikut campur. Setelah masuk, Shoyan terkejut melihat Mugu yang tersenyum. "Shoyan, aku belum mencarimu, tetapi kau malah datang sendiri." Shoyan bergabung dengan kelompok Cao Ying yang tersisa, menyadari bahwa mereka membutuhkan bantuannya. Cao Ying bertanya apa yang harus mereka lakukan. Shoyan menjawab bahwa mereka harus melarikan diri, karena Mugu adalah elit Douzun yang sangat kuat. Song Qing bertanya bagaimana mereka bisa melarikan diri, sementara Cao Ying menjelaskan bahwa dia bisa memecahkan penghalang spiritual, tetapi dia membutuhkan waktu. Shoyan terkejut dengan kemampuan Cao Ying yang dapat memecahkan penghalang spiritual dari elit Douzun. Dia mengangguk dan berkata, "Berapa lama?" Cao Ying menjawab, 3 menit. Shoyan merasa yakin bisa menahan Mugu selama 3 menit, memberi sedikit harapan pada kelompok yang hampir putus asa itu. Dengan tekad kuat, semua orang menunggu, percaya pada kemampuan Shoyan untuk menahan elit Douzun dan memberi mereka waktu yang cukup untuk melarikan diri. Saat Shoyan juga mulai bersiap, Shoyan dengan cepat mengeluarkan kekuatannya. Sky Fire Tree Mysterious Chain, perubahan pertama. Sky Fire Tree Mysterious Chain, perubahan kedua. Untungnya, Shoyan bukan orang biasa. Dia tahu betul resiko melawat Douzun. Tanpa ragu, dia melepas teknik Sky Fire Tree Mysterious Chain ke perubahan kedua. Douci dalam tubuhnya melonjak tajam, memberinya kekuatan yang cukup untuk menahan Mugu untuk sementara waktu. Melihat teknik Sky Fire Tree Mysterious Chain dari Burning Flame Valley, semua orang terkejut. Setelah menggunakan perubahan kedua, kekuatan Shoyan meningkat pesat, memungkinkan dia untuk bertarung melawan Mugu, meskipun ada jarak kekuatan yang sangat besar antara Douzong dan Douzun. Shoyan mengandalkan teknik kelas tinggi,
seperti teknik tingkat Di atau Tian, untuk menahan serangan Mugu dan memberikan waktu kepada Qiaoying. Xiaoyan menggunakan dua teknik segel dewa, segel gunung dan segel pembalik laut, untuk menghalang Mugu. Mugu, meskipun kuat, harus menggunakan kekuatannya untuk menahan serangan tersebut, dan tidak bisa meremehkan kekuatan Xiaoyan. Selanjutnya, Mugu mengeluarkan boneka iblis untuk menyerang, tetapi boneka itu dengan cepat dihancurkan oleh kekuatan Xiaoyan. Kekuatan yang menakutkan. Apakah ini kekuatan seorang elit Douzun? Gumam Xiaoyan. Beberapa saat kemudian, Qiaoying berteriak, "Cepat! Penghalang spiritualnya rusak!" Semua orang segera melarikan diri, menyebar ke dalam hutan. Begitu juga dengan Xiaoyan yang ikut lari mengikuti Qiaoying di belakangnya. Oke, baiklah, saya cukupkan. Sampai sekian tentang spoiler dari saya tentang Battle Through the Heaven Season 5 episode 122. Saya minta maaf jika ada kesalahan ucapan dalam penjelasan saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.